Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbicara tentang orang yang keluar masuk dari alam roh. Kemarin ada pertanyaan buat saya sendiri, Mas, bagaimana tanggapan Anda mengenai orang yang keluar masuk alam roh? Oke, saya jawab sekarang ya. Mohon maaf sebelumnya jika nanti ada suatu kesalahan dari jawaban saya. Kalian boleh mengoreksinya sendiri. Terima kasih. Ini menurut saya pribadi ya. Bisa keluar masuk alam gaib, bisa keluar masuk alam roh. Ini menurut saya pribadi, nah, saya pakai catatan kalau untuk tulisan yang seperti ini, karena ini bukan ahlinya, saya bukan ahlinya. Saya hanya menjawab pertanyaan seseorang yang diajukan di akun saya. Jadi saya jawab sesuai kadar pengetahuan saya sendiri. Ya, kalau saya sendiri sih menanggapnya cukup paling cuma dengan nyengir, senyum, meringis, ya senyum-senyum tipis lah biar tetap manis ya. Kalau ada orang yang mengaku dia bisa keluar masuk alam roh, bisa keluar masuk ke dunia gaib dan lain sebagainya, atau berkomunikasi dengan roh yang sudah meninggal, ini agak aneh. Tapi mengingat kepercayaan rakyat atau masyarakat sekitar tentang kepercayaan mistisnya yang bisa dikatakan menyesatkan jika dipahami dengan cara yang salah, dan ini jelas berbahaya, maka saya membuat video ini. Oke, kita mulai ya. Benarkah manusia yang masih hidup ini bisa keluar masuk ke alam roh atau alam arwah, berkomunikasi dengan arwah yang sudah meninggal dan lain sebagainya? Nanti itu dari sisi keimanan. Oke, berhubung yang ngomong, kalau tidak salah kan, kalau yang ngomong itu pakai atribut-atribut Islami, jadi saya menjawabnya dengan keimanan ala orang-orang muslim. Menurut saya pribadi ya, kalau tidak salah ada banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang ini. Ketika manusia mati, maka terputuslah sudah hubungannya dengan yang ada di dunia nyata, bukan begitu? Ya enggak? Menurut hadis-hadis seperti itu. Jadi ketika seseorang mati, maka roh orang itu sepenuhnya berada dalam genggaman atau kekuasaannya. Ada juga yang seperti itu. Terus, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah segala kunci-kunci yang gaib. Ada banyak sekali dalil kan. Ya, lalu hadis riwayat Bukhari mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan membuat orang mati bisa mendengar. Jadi kalau ada orang yang bisa atau mengaku dia bisa berbicara dengan arwah atau roh, itu perlu dipertanyakan. Kalau dari sisi keimanan perlu dipertanyakan, benar gak? Ya silahkan cari sendiri dalil-dalil keagamaan yang lainnya, atau boleh ditanyakan ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai, atau ulama-ulama yang benar ya, bukan ulama-ulama yang nyamar, atau orang biasa yang nyamar jadi ustadz atau santri kayak saya ini. Saya cuma nyamar ya, sebetulnya bukan ustadz, bukan santri. Atau lebih parahnya kalau kalian bertanya ke dukun atau paranormal yang nyamar jadi ustadz atau kiai, jangan bertanya sama mereka, sama saja. Kalau mereka kalau nggak seperti itu nggak laku, jadi mereka terbilang gaib, bisa itu, bisa ada dan lain sebagainya. Nanti kalau mau bertanya dengan dari sisi keimanan, tanyalah ke ustadz atau kiai yang benar-benar dia hanya mengajar ngaji, yang benar-benar dia tahu apa itu agama. Jangan yang setengah-setengah. Dukun yang nyamar jadi kiai itu lagi tren di masyarakat, banyak banget itu bertebaran di Indonesia, termasuk di kampung saya sendiri sangat banyak. Dalam hadis atau sabda Rasulullah,
Jika seorang bertanya padamu tentang roh, katakanlah roh itu urusan Allah. Rasul saja tidak tahu kalau urusan roh, apalagi yang hanya emak-emak. Nah, emak-emak yang mau numpang tenar. Rasul saja nggak tahu kok kamu mau tahu. Mau emak-emak itu mengatakan atau mengaku berurusan dengan gaib atau keluar masuk alam roh dari usia 9 tahun lah, 6 tahun lah, 8 tahun lah, ya terserah dia mau ngomong apa. Sama seperti kamu, kalau kamu mau mengaku saya bisa seperti ini, tapi tidak bisa membuktikannya. Kalau misalkan, ya kan, kalau dari sisi keilmuan ilmiah yang saya pelajari sendiri, ini menurut saya pribadi ya, mungkin kalau menurut praktisi yang lain berbeda, saya juga nggak tahu. Mungkin benar menurut saya pribadi, belum tentu benar menurut orang lain. Kalau dari sisi saya sendiri itu adalah orang yang berbicara dia bisa keluar masuk dari ke alam arwah, itu adalah orang ngawur bin ilusi akut bal buali. Jadi orangnya itu ngawur. Jadi apa-apa dianggap kenyataan seperti apa dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu adalah ilusi dalam pikirannya sendiri. Kalau itu menurut saya pribadi. Mungkin kalau menurut orang lain atau praktisi lain bisa saja itu benar, atau yang lainnya saya juga tidak tahu. Ini karena pertanyaan ditujukan kepada saya, jadi saya jawab sesuai kadar pengetahuan saya pribadi. Kalau menurut ilmiah atau pelajaran atau ilmu yang saya tahu atau pengetahuan yang saya miliki, misalkan orang yang mengaku bisa keluar masuk dunia arwah itu mengaku saya bisa membuktikannya, atau sesumbar dia bilang saya bisa membuktikannya, seperti itu. Paling yang dia buktikan apa? Mediumisasi. Tahu mediumisasi? Apa itu mediumisasi? Yang katanya orang seperti kita, orang waras biasa ya kan, orang sadar, lalu dimasukin roh siapa atau jinnya siapa, jinnya si A lah, rohnya si B lah, setannya si C lah, penunggu si D lah, dan lain sebagainya. Itu mediumisasi kata mereka. Dan itu kalau menurut keilmuan atau pengetahuan sains saya sendiri, itu hanya dolanan bocah ya. Jadi nggak ada keren-kerennya sebetulnya. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau misalkan mediumisasi itu biasa saya mainkan di pelatihan-pelatihan, jadi nggak perlu dimainkan di sini, ini saya hanya menjelaskan saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia bisa keluar masuk alam roh, bisa tahu alam gaib dan lain sebagainya, itu perlu dipertanyakan dia penyakit apa. Apakah orang ini waras 100% atau ilusi? Jadi kalau misalkan ada orang berkabung kok kamu malah, Anda sendiri ya, Anda mungkin lebih tua dari saya, jadi Anda ada orang berkabung, ada keluarganya yang meninggal, kok Anda malah bilang saya bisa ngomong dengan arwah, saya bisa ke tempat ini, siapalah yang baru saja meninggal. Itu kalau mau cari sensasi atau memang terkenal, jangan seperti itu caranya. Tunjukkan prestasimu, bukan hanya dengan bualan, tapi dengan pembuktian. Oke, saya Nisir Sedan, selamat malam. Semoga kalian semua sadar. Bye.